Geda gedi geda oh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Tahta Maulida dari kelas 9I absen 20. Saya akan membaca nyaring dengan berjudul Tukang Ojek Payung. Mendung terlihat sangat gelap saat anak-anak lain bergegas masuk rumah. Saya dan teman-teman justru bersiaga. Mula-mula kami berkumpul di depan pintu keluar stasiun kereta api. Sebagian lagi berkerumun di pasar di sebelah stasiun. Begitu tetes pertama turun dari langit, kami menengadah dan berdoa agar hujan deras dan lama. Tak lama kemudian terdengar suara-suara kecil. Ojek payung, Pak, ojek payung Bu. Siapa tahu Anda tidak mengenal pekerjaan ini. Ojek payung menawarkan jasa sewa payung saat hujan. Anda bisa menyewa payung untuk menuju tempat parkir kendaraan. Misalnya, Anda bisa minta dipayungi atau memegang payung sendiri. Sementara itu, memiliki payung akan mengikuti Anda dari belakang. Di bawah guyuran hujan, saya ada di antara anak-anak itu. Berlari kecil demi imbalan yang tak seberapa besar. Itu saya lakukan setiap hari saat musim hujan. Setelah itu, sebelum maghrib, saya sudah sampai di rumah dan bisa menghangatkan badan. Sambil berselimut sarung dan terkantuk-kantuk, saya kerjakan tugas sekolah semampu saya. Hampir setiap pagi saya bangun dengan badan pegal-pegal dan pilek yang tak kunjung usai. Di kelas, kepala saya sering pusing hingga denyut-denyut. Tetapi sepulang sekolah saya tetap menuju ke stasiun dan mengharap hujan turun deras. Dengan turunnya hujan, saya bisa kembali berseru, "Ojek payung, Pak, ojek payung Bu." Selama 2 tahun, saya menyambut dan mengantar pelanggan. Penghasilan yang tak seberapa dari pekerjaan itu saya tabung, tetapi lebih sering terpakai untuk keperluan sekolah dan lainnya. Saya tidak tega meminta uang lebih kepada ayah saya yang bekerja dari pagi hingga malam demi keluarga kami bisa makan. Ketika saya menyambut makan, jangan membayangkan meja makan dengan nasi putih mengepul, lauk ikan atau ayam, beberapa pilihan sayuran, lengkapi dengan sambal dan kerupuk. Belum pernah kami memiliki hidangan seperti itu. Kalau sedang beruntung, tahu atau tempe bisa mampir di piring kami. Kalau tidak, kami harus cukup dengan nasi dan sayur saja. Oh, saya punya ayam tetapi di kandang, bukan di piring. Awalnya saya kasihan melihat penjual anak ayam kampung yang dengannya belum laku karena hari hujan. Saya beli 2 dan saya pelihara. Pasokan makanan mereka berasal dari sisa-sisa warung makanan di pasar. Memelihara anak ayam itu menyenangkan juga. Membuat saya harus menyisihkan waktu untuk mengurus mereka. Kalau tidak telaten, anak ayam bisa mati. Orang bilang ini menjadi hobi saya. Berikutnya, ketika ayam-ayam itu sudah cukup umur, ada orang yang menawar untuk membelinya. Saya langsung tertarik. Hasil penjualan saya belikan anak ayam lagi beberapa ekor. Begitu seterusnya. Kini, saya punya 5 kandang besar yang memasok ayam kampung ke puluhan warung dan rumah makan. Kerja keras saya membuahkan hasil. Saya berhasil keluar dari kesulitan, bahkan bisa membantu keluarga teman-teman saya. Saya menahan diri untuk tidak berbelanja di luar kebutuhan pokok, sehingga modal saya tidak terganggu dan terus bertambah. Walau ada uang di tangan, saya tetap hidup dengan standar yang sama seperti ketika saya masih menjadi ojek payung. Payung besar yang pernah menjadi sumber penghasilan masih saya simpan. Jika Tuhan mengizinkan, saya tidak ingin kembali ke jalan dan kedinginan, tetapi payung itu tetap akan menjadi kenangan yang tak akan pernah terlupakan. Saat hujan turun deras, samar-samar telinga saya terngiang seruan, "Ojek payung, Pak, ojek payung Bu." Saya bersyukur pernah merasakan kerasnya kehidupan saat usia saya sangat muda. Kondisi itu mengajari saya untuk pantang menyerah dan tetap disiplin menjalankan usaha yang kini saya miliki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I used to think that I